Halo, 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 halo semuanya. Jadi, ini merupakan salah satu acara terbaru dari Persatuan Pelajar Indonesia di Universitas Putra Malaysia, yaitu Distraksi, diskusi terkait aksi. Oke, sobat-sobat PPUPM nih, gua hari ini ya kedatangan tamu-tamu spesial di PPUPM itu sendiri. Yang lain dan tak bukan yaitu ketua dan wakil-wakil ketua dari PPUPM. Oke, gak mau lama-lama. Oke, gua undang sekarang ya untuk ketua dan wakil-wakil ketua PPUPM bisa memperkenalkan diri dan join di recordnya. Oke. Halo semua. Yeay. Wih, mantap nih. Keren-keren semua ya. Buat lo pada nih yang maba, jadi lu harus tahu dulu nih yang di PPUPM itu siapa sih ketua dan wakilnya. Oke, sebelum gua masuk ke topiknya, perkenalkan dulu, nama gua Osap, gua anak BBA semester 3. Dan di sini boleh mungkin perkenalkan satu-satu ya, dari ketua dulu mungkin. Oke. Halo Siap-siap. semuanya, perkenalkan aku Ketua PPIPM Ide. 2020-2021. Namaku Rafli Pratama, bisa dipanggil Rafli. Aku masih semester 5. Oh ya, next sem masuk semester 6 ya, karena udah mau final exam. Ngambil jurusan komunikasi di Fakultas Bahasa Modern dan Komunikasi FBMK, majoring broadcasting. Wih. Dari Jakarta. Wih, sangat detail sekali ya. Oke, sekarang kita lanjut nih ke tiga wakilnya juga yang gak kalah keren ya. Coba mulai dari siapa nih yang mau nih? Desal. Oke, boleh. Dari gue kali ya. Halo semua, kenalin. Halo. Nama nama gue Desalsa. Bisa dipanggil Desal. Gue wakil ketua umum 1 PPUPM periode 2020-2021. Gue dari Bandung. Gue ambil jurusan Environmental Science and Technology, terus sekarang masuk semester 6. Oke, mantap. Desal, keren. Oke, lanjut ke siapa nih? Rehan, Kamutia? Oke deh. Oke. Save the best for last ceritanya kan. Asik. Halo, nama gue Raihan. Gue major in broadcasting, sama kayak Rafli. Angkatannya sama, kelas-kelasnya sama, majoringnya sama, asalnya juga sama dari Jakarta. Apa lagi ya? Gitu aja lah ya. Oke, mantap sekali dari Rehan ya. Wih, jam pacarnya dong. Bahaya ya. Waduh. Oke, boleh lanjut. Selanjutnya. Halo semuanya, Halo. saya Mutiara di Murti. Kebetulan sekarang lagi nyambung S2 nih di Fakultas Edukasi jurusan Human Resource Development. Sekarang mau ke semester 4 dari Jakarta dong yang jelas. Widih. 3 dari Jakarta, 1 dari Bandung ya. Kan lo dari Bandung juga, Sam. Oh Jadi pas. iya. Jadi pas ya, 2 versus 3. Tapi itu gak penting ya kawan-kawan. Oke. Baju-baju yang viral Jakarta versus Bandung. Nih gue pengen ngobrol sedikit ya, basa-basi dikit aja ya. Kan lu pada nih pada mencar-mencar semua ya. Ada yang di Malaysia, ada yang di Indonesia. Dan gue sama Desal kebetulan di Bandung kan. Nah gue pengen tahu dulu nih sedikit soal corona ya, walaupun misal udah basi. Corona di Malaysia tuh gimana sih? Coba mulai, siapa nih yang mau mulai nih? Corona ya? Pasti gue Kayaknya Rafli atau Kamuti deh yang bisa jelasin. Ya, bolehlah. Oke. Sabi-sabi. Dengar kan ya? Sabi-sabi kok jelas-jelas. Oke, Aman. siap. Jadi seingat gue di Malaysia itu sebenarnya dari awal ya, cerita dari awal itu Mantap. udah mau aman Malaysia itu. Dari awal kenanya corona di bulan Maret itu sekitar ada aktif 200 atau 300 kalau nggak salah. Di situ pertama kali Malaysia panik, langsung lockdown. Makanya kalian juga panik, langsung pulang semua kan. Langsung pulang semua sampai berjalan dirinya waktu sampailah sekitar habis Lebaran puasa kalau nggak salah. Ya, mulai dari situ lama-lama makin turun tuh. Malaysia pernah mencapai kasus aktifnya cuma 1. Waduh. Sehari yang aktif cuma 1 loh.
Dan lagi itu untuk kasus hariannya ya. Setelah itu kalau untuk yang kasus jumlahnya itu udah sekitar dalam ratusan kalau nggak salah, 100-200 gitu. Itu dikatakan udah hampir senang tuh kita ya yang di Malaysia. Oh, udah ada harapan nih di Malaysia, aman deh kayaknya lama-lama gitu. Nggak taunya somehow tiba-tiba makin naik kan. Makin naik aja. Makanya kita balik lagi ke PKP gitu. Sungguh senang dan memprihatinkan ya. Iya, naik turun. Naik turun. Oke, mungkin dari kamu. Gitu. Oke, Fli, mantap banget. Coba sekarang dari Kamuti nih. Kan Kamuti juga di Malaysia ya. Gimana nih, Kak? Apalagi kan lu kegiatannya cuma kuliah sekarang ini kan ya. Gimana gitu di Malaysia tuh? Jawabannya hampir sama sih kayak Rafli. Semakin kesini semakin parah. Bahkan hari ini barusan nih gue cek di Instagram Kementerian Kesehatan Malaysia, hari ini aja udah mencapai case barunya itu 5.228. Jadi emang bisa dibilang lagi warning stage lah, bisa dibilang gitu. Warning Mungkin stage karena ya. itu sih, iya, mungkin karena ada mutasi dari virus corona juga sih, jadi makin banyak gitu. Itu sih. Makin lama corona makin ngejadi aja ya. Bikin kita Iya. semua risih lah. Kemarin, Benar-benar. kemarin dengar infonya mutasi corona itu udah ada sekitar 860 varian, Wih, banyak banget. 860 jenis ya. Gitu. Gua agak paham sebenarnya, Kak, tapi ya yang kita lakukan itu harus concern semua ke hal itu ya. Oke nih, gua juga pengen nanya dikit lagi nih ke si Rehan ya. Kan lu di Jakarta ya, Rea. Jakarta tuh gimana sih? Kan negara metropolitan yang kita tahu nih. Nah, sekarang di Jakarta gimana, cuy? Jakarta gimana ya? Jakarta ya kayaknya sebenarnya tuh case-nya banyak banget dan harusnya diseriusin, tapi ya dikarenakan orang-orangnya batu, just like kayak probably just like any other place ya, orang-orangnya batu gitu ya. Jadi Aduh. kayak asalkan pakai masker gitu orangnya santai gitu. Oh. Keluar aja. Terobos-terobos aja lah ya. Gak kenal kata takut. Keren banget. Tapi ya kalau restoran-restoran mereka karena pada takut ditutup, mereka ya selalu tutup jam 7. Oh, itu kayaknya Paling faktor itu doang. kepepet dari Satpol PP kali. Iya benar. Oke, last but not least, dari Desal nih. Gua sama dia sama-sama dari Bandung. Tapi bolehlah diwakilin Desal aja. Di Bandung gimana sih? Kan banyak anak-anak yang ngopi lah, anak-anak yang nongkrong. Nah, sekarang tuh gimana gitu? Kalau di Bandung ya? Kayaknya nggak jauh beda sih dari Jakarta, sama aja. Sebenarnya dari pemerintah juga kan udah kayak pakai sistem apa ya, PSBB lah, apapun itu dia kayak nutup jalan lah, apapun itu kayak terus nutup toko jam 7, kayak kafe-kafe jam 7, tapi tetap aja ada yang bandel gitu. Kayak jujur gue sendiri, mungkin Alsaf juga kalau mau nongkrong ngopi gitu tetap cari tempat yang jauh yang nggak terdetek sama Satpol PP gitu. Dan bener itu banget. biasanya ya kan, Ya. biasanya tuh dia tutupnya tetap di atas jam 10 gitu, tapi harus cari tempat yang jauh, jadi tetap bandel sih. Terus kayak kalau juga nggak bisa habis bandel. Bener banget sih. Bener ya, dari lo pada semua nih emang kalau sekarang nih kita mau keluar aja tuh ada apa ya, kayak ada pressure sendiri gitu di diri kitanya. Kita mau keluar, kita mau nongkrong salah. Kita keluar mau ngapain, beli apapun salah. Karena apa? Ya karena corona itu gitu. Pakai masker, hand sanitizer. Itu namanya juga musibah buat kita semua, tapi kita harus bisa ngehadapin lah corona itu gimana. Oke, cukup sekian untuk basa-basi singkatnya. Oke, sekarang gue pengen bahas nih ke salah satu inti topik di Distraksi episode 1, yaitu pendidikan di Malaysia. Oke, seperti yang kita tahu ya, sekarang ini kan lagi COVID-19, which is kelas-kelas online di negara manapun di dunia tuh pasti ngelaksain yang namanya online class. Gue pengen nanya juga nih dari yang postgraduate nih, kamu Tia nih. Kak, gimana sih Kak S2 online di Malaysia? Itu menurut lo gimana gitu? Impact-nya gimana? Pengaruhnya? Apapun itulah tentang online di ranah S2 tuh gimana sih? Pengen tahu dikit dong. Gimana tuh? Sebenarnya kalau S2 menurut gue pribadi nggak terlalu ngaruh
terlalu sih, karena at the end of the day juga yang belajar guru itu cuma menjelaskan generalnya, sisanya emang kita harus baca sendiri. Jadi ya sama aja gitu sebenarnya, di kelas juga ya gue baca sendiri, nggak datang kelas juga ya gue harus baca sendiri, jadi nggak terlalu pengaruh banget. Cuman yang sakit emang di final examnya sebenarnya. Essay itu harus yang ya harus critical thinking dan lain-lain, itu agak berat emang. Tapi kan cincai lah Kak, sekarang ini kan online, ada Mbah Google gitu yang ngebantu semuanya. Ya sebenarnya lebih sans ya secara gak langsung. Nih, gue pengen nanya juga nih dari senior-senior gue nih, yang mungkin sekarang ada yang ngurus FYP, ada yang lagi nyusun ya FYP juga ataupun itu. Nah, gimana nih pendapatnya? Mulai dari, boleh deh yang cewek dulu deh, Shal dulu deh. Gimana tuh? Alhamdulillahnya gue baru mulai sem depan sih FYP. Jadi gue belum kepusingan untuk nyusun skripsi kayak Rehan dan Rafli ya. Kalau komunikasi kan dia udah mulai kan. Kalau gue belum. Cuman gue bingungnya adalah gue kalau FYP karena gue ngambil teknik kan, gue harus ada lab gitu loh. Jadi kayak gue harus banget wajib untuk balik sih kayaknya gitu. Terus kalau selama online class ini sebenarnya rada struggle sih. Tapi gue senengnya tuh online examnya gitu loh. Oh, iya. Bukan online kelasnya. Bener banget sih cuy. Gue jujur aja iya. Tapi kalau selama kelas gue rada struggle sih, karena kayak biasanya gue ada lab tapi sekarang nggak ada. Terus kadang gue juga labnya sendiri gitu, jadi kayak gue harus nyiapin alat-alat labnya sendiri, beli dulu lah, inilah itulah gitu. Ya gimana ya, namanya juga situasi online ya. Kita juga bisa sih kelas terus kita tinggal tidur gitu kan, santuy parah. Jadi selawai. Oke nih, last but not least, dua jagoan kita ya, yang dari komunikasi nih udah nyusun FYP. For your information ya, FYP itu final year project. Jadi lu tuh ngurus buat skripsi lah, kalau misalnya di apa ya, di Indonesiain. Gimana nih, mulai dari Rehan deh, boleh deh. Boleh. Oke, Sabi. Gue sih karena semua supervisor kan beda. Gue sama Rafli itu beda supervisornya. Oke. Supervisor Rafli itu kayaknya sangat amat pengertian gitu sama Rafli. Kalau sama gue tuh supervisornya tuh amat gimana ya, strict, punya schedule. Tapi ya Gimana harus, tuh? Gue nggak pernah ngerti ya apa tuh FYP tuh kelas-kelasnya harusnya gimana, atau dulu kalau nggak ada pandemi juga masih online gini, cuma ada lecture cuma sekali 2 kali doang. Tapi ya kita tuh selama kelas FYP lecture cuma sekali 2 kali, abis itu selanjutnya ya harus diurus sendiri gitu, apa tuh dari chapter 1 sampai chapter 3 sama proposal gitu-gitu. Kayak kemarin harusnya kan submit proposal kan week 13. Week 13. Oke. Ngasih Senin week 14. Wis, santuy parah cuy. Ya sudah lah ya. Tapi ya gitu aja sih. Sedikit tuh miskom banyak banget tentang FYP, hal-hal FYP gitu. Tapi mungkin itu supervisor gue. Coba Rafli, supervisor Anda bagaimana? Coba boleh nih ke Rafli ya. Ya sebelum bercerita mau lurusin lagi yang Rehan bilang, emang untungnya alhamdulillah gue dapat SP yang baik sih ya, dia nggak ketat banget gitu. Karena pengetahuan kita ada SP yang ngejadwalin studennya itu tiap minggunya harus update gitu, udah sampai mana progresnya. Oke. Untungnya kalau SP gue ini enggak, bahkan minggu yang udah waktu submit aja dia nggak ngabarin apa-apa di grup gitu. Kayak nggak remind, ayo mana nih belum dikumpulin, udah waktu dikumpulin, nggak ada. Gue aja submit ke minggu ke selanjutnya, minggu yang setelah dikumpulin itu habis minggu dikumpulin, minggu depannya itu minggu penilaian. Gue submit di minggu penilaian pun masih belum ada ditanyain itu grup. Karena kalau gue nggak tahu diri, gue masih bisa masih bisa ujung-ujung minggu lagi. Santuy. Jadi, tapi pasti. Iya, santuy. Untungnya santuy sih.
Gue nggak tahu sih ya, entah dia emang santai tapi nilainya asik, atau emang dia itu biarin studentnya atau nganggap studentnya ngajarin secara dewasa gitu. Terserah lu udah tahu apa kewajiban lo, apa yang harus lo lakuin. Gue tinggal nunggu aja. Gue nggak tahu gimana sih nanti hasilnya gimana ya. Tapi semoga itu yang terbaik lah. Amin. Yang Ya, paling susah sih FYP lagi keadaan kayak gini, paling kita susahnya nggak bisa ke library kampus, Oke, nggak bener. bisa ke perpustakaan di UPM gitu buat nyari buku, nambah-nambah referensi gitu, dan bisa ketemu teman juga. Jadi kalau ya itu susahnya sih, karena kalau tiap hari kelas kan ketemu teman bisa sambil ngobrol tuh, lu udah sampai mana, ini gimana sih, itu gimana sih, jadi ada aja obrolan tentang FYP ini gitu. Tapi kalau online gini jauh-jauhan gini kita nggak enak gitu mau ngechat, ini gimana sih, itu gimana, takut kayak ngeganggu aja gitu lah chatnya. bener banget sih, Fli. Jadi yang di konser tuh lebih ke sosialnya ya. Kayak susah banget nih komunikasi. Ya dari gua pribadi aja, gua mau kelas nih. Misalkan teman-teman gua udah join, gua ketiduran. Ya udah, misal gua skip setengah jam, ya udah kayak teman gua ngingetin, ya suka-suka dia gitu. Ya PR-nya di gua aja gitu. Kan nyebelin ya. Iya, Harus susahnya sekarang. bener banget. Tapi ya mau gak mau harus semangat lah ya buat lo pada nih, gak cuma di sini, semuanya walaupun online tapi tetap jalan kuliah lu, jangan nongkrong doang. Ya atau Nah, ngapain? benar. Itu Benar, kayaknya lo nyinggung diri lo sendiri ya, Ustaz ya. Ya secara gak langsung ya, jangan kayak gitu dong. Dapet. Oke nih, gue pengen a little bit flashback ya buat lo pada nih di sini. Kan lo pada nih udah bisa dibilang ya tahun-tahun akhir lah ya, krusial, dan Kak Muti mungkin udah masuk ke S2 dan ya udah jenjangnya udah beda lah. Nah, gue pengen tahu juga nih awal mula lo ke Malaysia dan lo pengen ke UPM tuh gimana sih? Sorry ya jadi a little bit flashback karena gue pengen tahu juga gitu buat informasi juga nih buat maba-maba atau ada yang pengen masuk. Ya gimana gitu. Coba mulai dari siapa nih yang mau nih? Coba. Tunjuk. Tunjuk Siapa nih ya. itu? Nih ya gua cilung ya. Tatitut. Dari Desal ya. Udah ketawa-ketawa. Oke, dari gue. Oke. Kenapa gue mau masuk UPM? Jadi ceritanya adalah gue tuh cinta mati banget sama ITB dulu. Asik, harga mati ya. Harga mati dah pokoknya gitu Parah. kan. Mau nggak mau gue harus masuk ITB gitu di teknik lingkungan karena gue emang Oke. pengen di teknik lingkungan. Siap. Gue SNM, SBM tuh udah ambil ITB, FTSL, bahkan SNM aja gue ngambil 2 pilihan doang, itu pun FTSL dua-duanya, yang di Buset. Ganesha sama yang di Jatinangor, nggak masuk juga. Oke. Gue dendam tuh dari situ. Pokoknya gue harus nyari kampus yang lebih bagus daripada ITB, dan gue harus ngambil FTSL juga gitu kan. Oke. Kebetulan tiba-tiba gak tau ya, kayak pas aja gitu timingnya, tiba-tiba ada brosur UPM gitu, gue lihat dan kayak simple banget gitu untuk masuk ke Malaysia gitu kan, karena kita cuma ngasih rapor semester 1 sampai 5 dan ujian IELTS gitu kan. Terus akhirnya ya udah gue coba daftar, terus langsung turun offer letter, terus gue kayak seneng aja gitu pas gue lihat rankingnya ternyata di atas ITB kayak gitu. Jadi sebenarnya intinya itu adalah karena gue balas dendam ke ITB. Itu doang. Keren banget ya. Ya intinya lu gak rugi lah, lu pindah UPM. Nah itu betul. Oke, mantap sekali ya dari Desal. Coba gue pengen nih dari yang S2 dulu deh. Kamuti deh, coba gimana Kamuti? Kenapa gue pengen S2 di UPM ya? Sebenarnya udah nyaman banget sih di UPM. Saya dari satu kan gue di UPM ya, jadi emang kayaknya gue UPM harga mati, bukan ITB nih, UPM harga mati. Alasannya, ini gue mungkin ceritain juga kali ya awal mula gue pengen di UPM nih pertama kali ya satu. Oke, boleh. Jadi dari SMA tuh gue punya mindset kayak kenapa gue harus ngejar yang di dalam negeri kalau di luar negeri aja masih banyak yang bagus. Itu selalu jadi mindset gue. Jadi kayak teman-teman gue sampai kayak ngulang SBM berapa kali cuma demi universitas negeri, padahal mereka mampu tuh untuk luar negeri dan segala macam. Terus ya udah, terus nyokap gue nyaranin, Kak kenapa nggak di Malaysia aja. Jadi sebelumnya tuh gue udah nyoba tuh, gue pengen ke Jerman, ke Amerika,
ke New Zealand semua. Wis, keren-keren banget, Ke Kak. Malaysia, iya. Malaysia terus akhirnya keterima deh. Jadi dulu itu zaman gue 2015 UPM itu tuh masih di bawah UI sama ITB. Terus dalam waktu 5 tahun doang nih sampai sekarang udah di atas jauh kan, bahkan sekarang nomor 4 sehat-sehat. Jadi kayak kok gue nggak salah milih nih. jadi gitu. Ada sungguh inspiratif banget lah dari semua ini. Oke nih, dari ketua kita nih Rafli Pratama, kan dia ini boleh gua denger dikit-dikit kan lu tuh dulu di Malaysia juga kan, SMA-nya, Yap. SMP-nya. Nah, gimana tuh bisa daftar ke UPM tuh? Oke, jadi kalau kalian semua itu UPM atau ITB harga mati, kalau gua itu UPM harga murah. Anjay. Keren. Tapi jangan salah paham, bukan maksudnya sombong aja. Karena dari semua survei yang gua dapat, UPM ini lebih terjangkau daripada yang lain. Oh, Karena iya. sebelumnya itu ada opsi gua ke UM itu 8.000, di MSU 10.000 buat pendidikan gua. Wow. 10.000 tuh 10.000 rupiah atau apa nih, Fli? Kan orang-orang Oh, ringgit ya? Oh, 10.000 rupiah di kuliah di Malaysia semuanya udah berpendidikan. Wih sih, bener-bener. Ya, jadi dari survei harga itu lebih terjangkau ya pertama. Dan kalau dari ceritanya itu karena ya yang kayak kalian tahu, gue udah lama di Malaysia dari 3 SD udah pindah ke sini gitu. Nah, Oke, jadi karena betul-betul. udah itu karena gue ikut ortu di sini kan, karena mereka masih di sini, ya, jadinya gue juga lanjut pendidikannya masih di sini juga. Ih, keren banget ya. Tapi kenapa dari semua Malaysia gue milih India, karena waktu di acara di sekolah gue di SIKL Oke. Indonesia Kuala Lumpur itu lagi ada acara seminar. Oh, Itu mereka lagi itu semua kampus datang ke seminarnya UPM, ada UM, UPM, UKM gitu-gitu semua. Nah, dari situlah gue melihat dari semua brosurnya dan semua presentasinya kayaknya lebih terjangkau UPM gitu, UPM. Jadi setelah di make sure lagi ya emang bener gitu. oh iya. UPM Bener ya. mending lah daripada Yup. yang lain. Dedikasinya tuh kuat banget ke UPM ya. Sampai jadi ketua kayak gini. Mantap. Oke, last but not least, Raihan Alharits. Oke, masih di sana? Oke, Raihan. Oke, mungkin Raihan masih terhubung kah? Oke, terputus ya. Ya kita tahu sekarang kan WiFi itu banyak problem ya. Oke deh. Oke. Putus nih kayaknya gitu. Kemana nih Raihan? Oke Iya, dah ya. IndiHome. IndiHome bener banget, sama kayak gua. Oke, sekarang kita lanjut ya. Mungkin Raihan bisa join lagi nanti, cek 1 2 3 ya. Sekarang kita lanjut ke topik kedua, yaitu merupakan topik inti, segala inti dari episode 1 ini ya, yaitu kehidupan di Malaysia. Gimana sih? Seperti yang kita tahu, di Malaysia tuh kan negara tetangga ya dari Indonesia. Ya dari segi bahasa, dari segi kebiasaan mungkin ada yang mirip-mirip lah gitu. Mungkin dari cara ngomongnya, walaupun akak-akak kan ke orang Malay. Kalau orang Indo kan ya akang, teteh, Sunda gitu. Kalau Jawa tuh mbak, mas. Itu gak penting sih. Ini yang penting nih, gue pengen nanya nih ke narasumber yang spesial sekarang ini. Gimana sih hidup di Malaysia tuh? Coba dimulai dari siapa nih yang mau? Masa harus gua tatitut lagi? Rafli. Rafli ya. Oke, boleh. Kalau nanya kehidupan gimana kehidupan di Malaysia sih, Oke, benar-benar. gimana gue ngungkapin ya, karena kalau gue pribadi kehidupan di Malaysia sih gue kayak ada beda Malaysia sama Indonesia ya. Karena bagi gue Malaysia ini kan udah kayak negara gue. Asik. Emang udah tinggal Kalau sejak dari kapan, gue Pak? Wih, ada Raihan lagi. Nah, Sorry balik guys. lagi dia. Santai. Mantap. Ya, kalau dari gue sih Malaysia udah kayak negara kedua. Oke. Lumayan lama di sini gitu. Jadi untuk mencari perbedaan yang signifikan, gue agak bingung juga gitu. Tapi kalau dari gue rasa sih
Malaysia itu enaknya itu di keamanan ya, yang paling gue Asik, keamanan ya. karena terlihat dari ortu gua yang nggak banyak mengatur atau membebaskan gua di Malaysia kamu hari jam berapa jam kemana itu kayaknya lebih gampang nih perizinannya daripada di Indonesia gitu. Kalau itu kan Oke. concernnya kan Banyak kayak yang ya kayak kalian tahu gitu, sebentar katanya ada begal aduh. lagi rawan culik motor, lagi ada tawuran, lagi ada apa, ada aja musimannya gitu. Nah, di Indonesia mau dia balik jam 3 juga nggak terlalu cariin gitu. Keamanannya pas paling sih. Oke, benar banget sih, karena mungkin definisi orang Indonesia itu orang-orang barbar ya. Tapi jangan salah lo semua, orang Indonesia yang kesini itu orang-orang pilihan, orang-orang yang keren. Gimana sih? Oke nih, gue pengen nanya juga nih, kok ini soal makanan nih sekarang nih. Kan ya gimana ya? Gue tahu sedikit sih, kalau Malaysia itu ada yang namanya warung mamak, ada makan makanan Melayunya atau makanan khas yang Malaysianya sendiri lah. Coba nih dari yang cewek-cewek boleh nih, ciwai-ciwai. Mulai dari siapa nih? Harus- Desal. Kamuti. Ya, Ya elah, lempar-lemparan. Lemparan. Oke. Kamuti lah, kan udah lama, lebih lama daripada gue. Coba Kak. Boleh nih. Ngomongin makanan ya. Apa nih? Saf, pertanyaan spesifik. Apa ya? Gini deh. Kan gua pribadi nih, Kak. Gua suka yang namanya makan-makan di mamak gitu. Kayak nasi kandar lah atau apa. Nah, tapi gue pengen tahu nih dari narasumber lain. Karena mungkin gue monoton doang makannya gitu doang. Nasi goreng lagi, kok nggak selain mamak. Ya apa sih yang lainnya gitu. Kayak misalnya ada lemak-lemak tuh apa tuh yang lemak? Nah, jelasin boleh, Kak. Seperti yang Apa? Oke, jadi Oh iya. di Ma- jadi di Malaysia tuh ada makanan khasnya lah, bisa dibilang namanya nasi lemak. Dan itu salah satu makanan favorit gua dibanding ya itu makanan favorit gua. Makanan favorit kedua gua itu misalkan Chinese Malaysia yang Islam ya. Itu juga enak banget. Nasi lemak, kalau misalnya mau ngedeskripsi nasi lemak tuh kayak gimana ya? Nasinya mungkin hampir sama kayak nasi uduk, tapi bukan nasi uduk, ngerti nggak sih? Terus Bener-bener. dia ada kayak saus merahnya itu campuran antara manis, asin, gurih, pedes, terus ada kacang-kacangnya, ada ikan bilis atau ikan asin yang kecil-kecil, ada telurnya. Wah, bisa bayangin lah rasanya. Ini ada fun fact nih, pertama kali gue coba nasi lemak itu bukan di Malaysia, bayangin. Pertama kali gue coba nasi lemak itu di New Zealand. Asik. Jauh ya, maksudnya kayak Jauh-jauh ya. terus waktu gue nyobain tuh kayak wah enak juga nih. Terus ke Malaysia nyobain yang aslinya kayak wah lebih legit yang di Malaysia. Parah. Dan harganya murah banget. Oke, mantap banget nih kok soal makanan. Nah, sekarang gue pengen tahu nih kehidupan yang lain ya. Kan gue tahu nih dikit-dikit Rayhan Alharis itu ada motor. Waduh. Oke, di Malaysia itu. Nah, lu gimana sih bro? Ray, lu transportasi di Malaysia tuh. Jelasin dikit boleh, mungkin saran buat Jadi ya, beli motor atau transportasi yang lainnya gitu. sebelum punya motor gue tuh bisanya nebeng. Kalau nggak nebeng ya teman kan banyak tuh yang apa tuh punya kendaraan pribadi tuh. Benar. Jadi untuk the first apa tuh ya 2 tahun lah gue nebeng aja gitu. Haji shout out bro. Terus ya kan kalau di UPM kan ada bis gitu. Itu Oke. pakai rap apa sih namanya lu? Apa ya? Rapid KL. Apa tuh? Bisa sih Kak ya. Yang untuk yang masuk UPM gitu pakai SITS. SITS. Ya. Asik. Gue tinggal di KMR kan, jadi gue pakainya itu. Terus pas gue pindah ke off kampus, ke luar kampus itu gue ya nebeng-nebeng ya kayak gue bilang tadi Grab. Oke. Mahal sih, akhirnya dengan kemahalan itu gue bisa convince orang tua gue kayak, hey ini mahal. Kalau dipikir-pikir lagi, kayak motor di sini tuh murah-murah, jadi mungkin lebih financially responsible. Aduh. Kayak udah ada PowerPoint gitu dibilang. Benar. Ini lebih, kalau dilihat statistiknya. Oke. Gitu. Terus ya udah abis itu beli motor 2 minggu kemudian balik ke Indo. Aduh. Di Indo. Itu nyesek sih. Kasian banget. Nangis bro. Nangis parah ya. Terus udah sih.
Tapi kalau apa tuh? Kalau untuk yang nggak minat sama sekali untuk apa tuh beli kendaraan pribadi sendiri, gue saranin sepeda sih. Nyari Sepeda, ya. sepeda karena itu sangat amat like you will feel the gitu loh. Oke, keren banget nih. Guys, dikarenakan gue time limited is time is limited, gue izin cabut ya. Kalau mau lebih tahu gue di Instagram Laizi atau ke UPM sendiri. Oke. Asik, mantap banget nih artis kita satu ini. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, thank you Rai. Ya, bye. Oke nih, masuk ke pembahasan terakhir ya. Oke, Desal nih. Gue pengen tahu juga Desal apa ya, tempat tinggal di sana tuh kayak gimana sih? Kan ini informasi buat adik kelas juga ya. Buat atau maba-maba yang masih online nih, mereka pengen ke sana bingung kan nanti. Nah, mereka tinggal di mana? Nah, lo bisa ngasih pandangan sedikit gak sih soal tempat tinggal di Malaysia itu sendiri, terutama di UPM? Boleh. Oke. Nah, gue anaknya dalam kampus banget. Asik. Cinta banget. Gue cinta banget sama UPM. Akhirnya gue putuskan untuk tinggal di dalam kampus, Mantap. which is college. Karena itu satu sih, karena gue cinta UPM. Terus yang kedua karena gue diharuskan tinggal di dalam kampus karena gue punya lab. Oke, benar-benar. Jadi kayak tiap sore, pokoknya tiap sore tuh gue kayak harus bolak-balik lab gitu untuk ngecek sampel. Jadi kayak gue butuh banget transportasi gitu kan. Oke. Akhirnya gue memutuskan untuk tinggal di dalam kampus yang kayak ada busnya, bisa bolak-balik, terus gak bayar juga gitu kan, free juga. Jadi ya udah gue tinggal di pertama tuh gue tinggal di KMR Wan Putra. Oke. Itu tuh dia kayak asrama untuk international student gitu. Cuman menurut gue rada pricey sih karena kayak nggak worth it. Pertama karena nggak ada wifi. Kedua terus dia nggak ada AC tapi harganya mahal menurut gue. Nggak worth it lah gitu kan. Akhirnya gue pindah tuh ke KTP College lokal gitu. Tapi gue dapet kamarnya untuk internasional, Asik. lebih murah. Cuman setelah gue tinggal di KTP selama 1 semester, gue menemukan tempat yang lebih bagus, yaitu di K5. Dia kamarnya untuk international student, udah ada wifi, udah ada AC juga. Pokoknya udah enak banget dan harganya menurut gue itu pas dan worth it gitu. Dan dilewatin bus juga. Jadi sampai sekarang gue masih di K5 sih. Jadi untuk kalau saran dari gue untuk teman-teman yang ada lab gitu kayak gue yang diharuskan untuk bolak-balik fakulti, menurut gue tinggal di kampus aja, di asrama aja gitu. Karena pertama ada transportasi, terus yang kedua deket juga gitu loh. Tapi kalau buat teman-teman yang emang pengen di luar kampus, ada juga beberapa apartemen yang oke, kayak banyak banget orang Indo tuh di Unif 360 atau enggak di Mutiara Residence atau enggak di, aku lupa banget kan, gue udah lama nggak ke Malai. Apa sih namanya satu lagi? Apa tuh? Mungkin Rafli Apartemen. Mutia. Bisa kamu Tia? Iya. Aduh banget. Mutiara Mutiara Unif 360. Terus Ya. apa lagi sih? Apa ya? South City. South City, oh my god, kelupaan. Nah, 3 itu tuh yang sering banget diisi sama orang-orang international student. Tapi yang paling deket tuh Unif 360 sama Mutiara. South City rada jauh banget, tapi gua sendiri lebih prefer untuk tinggal di dalam kampus. Tapi kalau teman-teman pengen di luar kampus juga oke. Cuman sayangnya adalah nggak ada transportasi. Cuman kalau di South City ada sih, cuman kayak lama gitu. Oke, mantap banget ya. Informasi tentang tempat tinggal di UPM. Oke nih, gue pengen nanya sedikit lagi ya, buat lu pada semua nih. Kesan pesan lu kuliah di Malaysia sampai sekarang, walaupun lu pada belum selesai, itu gimana sih? Atau harapan lu gitu, harapan pada gitu. Dan buat adik-adik juga, buat teman-teman juga, gimana sih buat sobat PPUPM? Harapannya ya. Mungkin bisa buat kuliah, buat bisa PPI gimana, ataupun ke depannya gimana. Coba mulai dari kamu dulu deh, boleh. Harapan untuk anak-anak maba atau mahasiswa baru, nomor satu sih harapan gue, apapun yang kalian kerjakan di Malaysia, mau itu organisasi, mau itu bisnis atau apapun itu volunteer, jangan pernah lupain tujuan utama kalian datang ke sini, yaitu untuk belajar.
belajar. Wih, Jangan bener-bener. sampai ngecewain orang tua juga kan, udah dibayarin mahal-mahal tapi usahanya setengah-setengah, malah kebanyakan mahal. Itu juga harus dipertimbangkan juga lah itu. Kasihan udah dibiayain segala macam. Itu sih kalau gue. Wih, mantap banget tuh. Dengerin kalau pada nih. Jangan cuma pengen main doang di Malah itu. Belajar juga. Oke nih, dari Desal dulu mungkin ya. Gimana tuh saran lu? Iya, gue setuju banget sama kamu, Ti. Pokoknya pendidikan itu adalah nomor satu, Benar-benar. gitu. Terus saran, mungkin kan tadi kalau kamu tuh ngasih sarannya ke maba ya. Kalau gue sarannya mungkin untuk teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, gue saranin buat teman-teman yang kayak nggak masuk SNM, nggak masuk SBM, daripada lo masuk swasta dalam negeri, mending lo masuk negeri di luar negeri. Menurut gue itu sama aja, tapi lo lebih banyak profitnya kalau lo kuliah di luar. Oke, maka dari itu masuk di UPM. Promosin Nah, ke yang itu. lain. Betul, betul. Tolong di follow ya Instagramnya Asik. PPUPM. Tuh, buat lo pada follow ya, yang jangan lupa nge-follow no. Oke, last but not least, Rafli, gimana? Kalau dari gua closingnya mungkin setelah ini buat maba atau buat orang lain yang dengar, ini mungkin gua lebih ke share pendirian gue ya. Oke, benar-benar. Jadi siapa tahu berkenan bisa jadi saran buat kalian juga. Jadi gue tuh menganggap apa yang kita lakuin sekarang itu adalah hasil kita ke depan nanti adalah apa yang kita lakuin sekarang. Jadi Wis, kalau keren. kalau di masa depan lo nanti mau berbuah hasil yang bagus, dah sekarang ini lo buat yang bagus-bagus. Asik. Selagi kalian di UPM ini, di tempat kuliah ini adalah tempat di mana kalian menimba ilmu, cari experience dan segala macam, itu manfaatinlah baik-baik karena itu untuk bekal kalian nanti di kedepannya. Kalau kalian sekarang aja nggak ada bekal, kalian kedepannya mau jadi apa? Jadi the choice is yours. Mantap, Anjas. Bapak Rafli. Keren banget emang. Tuh lu. Lu pada tuh harus dengerin. Jangan cuma ya lihat kayak sekarang nih banyak kan ada TikTok, lihat apa. Daripada lihat TikTok mending dengerin podcast ini. Betul, marketingnya keren juga ya lo. Aduh, gak gitu juga. Oke, jadi ini merupakan penutup acara dari Distraksi episode 1 ini. Oke, first of all gue pengen terima kasih banget buat Rafli, buat Desal, buat Kamuti dan Raihan yang sudah cabut duluan. Tapi gak apa-apa. Thank you banget Rafli, Desal, Thank Kamuti. you juga, Ausa. Oke. Siap, makasih Osok udah diundang podcastnya. Makasih semua yang udah dengar. Oke, thank you banget. Oke, jadi buat lo pada jangan lupa lagi ikutin di Distraksi diskusi terkait aksi. Oke, mantap. Mantap.